pada saat pendaftaran sedang berlangsung. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan perubahan, tetapi perubahannya setelah pendaftaran dibuka, maka ini juga akan kembali menjadi subjek gugatan oleh para peserta. Dan kami menemukan banyak sekali kemarin gugatan yang disampaikan itu akibat dari seleksinya sudah dibuka. Ini adalah bentuk portal ASN Karir yang nanti akan juga menjadi informasi kepada seluruh calon pelamar terkait dengan setiap jabatan yang akan dilamar. Misalnya terkait dengan jabatan peranata ahli komputer, misalnya peranata komputer. Apa saja sebetulnya kualifikasi yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Kemudian kalau yang bersangkutan diterima atau yang bersangkutan mendaftar, apa saja nanti uraian tugas yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu juga kemudian bisa memasukkan atau menambahkan kalau ada persyaratan-persyaratan keahlian spesifik yang diperlukan. Misalnya yang dibutuhkan dari peranata ahli komputer misalnya adalah orang yang mengerti mengenai cyber security misalnya. Maka keahlian terkait dengan cyber security tentu lebih diutamakan, even yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Tetapi karena teknologi informasi dan komunikasi tadi memiliki banyak sekali jurusan, mulai dari programming, UI, UX, termasuk juga yang bertanggung jawab di sisi back end misalnya, atau termasuk yang bertanggung jawab sisi networking misalnya, maka keahlian spesifik yang dibutuhkan supaya kita kemudian bisa mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, maka bisa dimasukkan kualifikasinya di dalam portal ASN Karir ini. Nah, di dalam portal ASN Karir itu juga nanti akan terlihat daftar formasi apa saja yang kemudian dibuka dibuka kepada seluruh calon pelamar. Next. Nah, itu adalah sebagai pengantar Bapak Ibu di dalam terkait dengan kesiapan sistem yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, sebelum kita nanti mengikuti seleksi, tentu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan terutama oleh Bapak Ibu di panitia instansi. Kami tentu berharap Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi atas pelaksanaan seleksi sebelumnya. Dan yang kedua, pada persiapan Bapak Ibu perlu menugaskan satu orang pegawai sebagai admin di sistem, dan Bapak Ibu perlu betul menyusun petunjuk teknis terkait dengan seleksi administrasi dan mekanisme jawaban sanggah. Nah, terkait dengan petunjuk teknis seleksi administrasi ini, mohon berhati-hati betul, karena setiap tahun kami selalu menemukan hal yang sama, di mana pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi, ada orang yang seharusnya tidak eligible atau seharusnya yang bersangkutan tidak lulus seleksi administrasi, tetapi kemudian Bapak Ibu luluskan. Karena seleksi administrasi ini adalah menjadi tanggung jawab panitia instansi, maka mohon berhati-hati betul pada saat Bapak Ibu akan melakukan seleksi administrasi. Bahkan bisa juga terjadi sebaliknya, orang yang kemudian seharusnya tidak lulus seleksi administrasi, tetapi kemudian Bapak Ibu luluskan. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu pada akhirnya akan sangat mengganggu dan akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan oleh calon para peserta. Yang kedua yang juga perlu disiapkan adalah konsep pengumumannya, termasuk syarat pendaftaran yang memang diperlukan di dalam jabatan-jabatan tadi. Surat lamarannya tidak sesuai dengan format surat lamaran yang seharusnya disampaikan, sementara Bapak Ibu juga kemudian tidak menyampaikan format surat lamarannya harus seperti apa, ditujukannya kepada siapa. Nah, ini kemarin banyak sekali kami menemukan persoalan yang sifatnya administratif tetapi kemudian jadi menggugurkan. Padahal kalau kita kemudian bisa transparan dari awal, bentuk format surat lamarannya seperti apa, mereka kemudian bisa mengikuti itu dengan baik, maka kalau yang bersangkutan tidak mengikuti itu, kita kemudian bisa Bapak Ibu tentu bisa menggugurkan yang bersangkutan atau men-TMS-kan. Nah, tetapi kalau formatnya kemudian tidak Bapak Ibu sampaikan di sistem, akhirnya semua orang kemudian berusaha untuk mencoba mencari tahu sendiri bagaimana format surat lamarannya, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu.
Nah, itu yang kemudian pada akhirnya digugurkan atau di TMS-kan. Nah, seharusnya kalau memang itu diperlukan, maka tolong formatnya tadi itu disiapkan betul dan nanti ditayangkan di dalam di SSCASN-nya. Termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sesmen maupun Pak Aba terkait dengan seleksi kompetensi bidang. Kalau memang akan ada Bapak Ibu seleksi kompetensi bidang tambahan, maka pedoman seleksi kompetensi bidang tambahan ini sudah harus disampaikan dari awal. Jangan nanti pedomannya baru Bapak Ibu sampaikan setelah pelaksanaan seleksi kompetensi bidangnya. Itu akan menjadi tidak fair karena akan ada potensi kita dituduh melakukan mentarget seseorang. Jadi kalau memang akan ada seleksi kompetensi bidang tambahan seperti tahun lalu misalnya SKTT misalnya untuk guru, maka dari awal sudah harus diumumkan, even sebelum dilakukan pendaftaran. Apa saja yang kemudian dipersyaratkan di dalam SKTT misalnya, itu harus sudah diumumkan dari awal. Jangan sampai nanti pengumumannya baru muncul setelah pendaftarannya dibuka. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menjadi subjek untuk sanggahan. Jadi kalau memang Bapak Ibu akan menyelenggarakan SKTT, maka SKTT-nya tadi sudah harus disampaikan sejak awal sebelum pendaftaran ini dibuka. Beberapa hal yang kemudian perlu Bapak Ibu pahami di dalam proses seleksi ini. Pertama, pada saat Bapak Ibu menginput persyaratan jabatan di sistem seleksi calon aparatur sipil negara, harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon dipastikan betul bahwa persyaratan jabatan di dalam sistem itu harus sama dengan yang Bapak Ibu umumkan. Jangan sampai nanti persyaratan jabatannya Bapak Ibu setting berbeda dengan persyaratan jabatan yang Bapak umumkan, sehingga ini kembali akan menjadi subjek gugatan dari para peserta. Jadi pastikan betul bahwa persyaratan yang ada di dalam sistem itu sama dengan mengurangi dari apa yang sudah ada di dalam ketentuan yang sudah dituangkan melalui peraturan Menteri Pan-RB ataupun melalui peraturan BKN secara teknis. Yang berikutnya adalah kami melalui sistem seleksi tidak akan memfasilitasi instansi mengajukan revisi kebutuhan formasi termasuk merubah persyaratan administrasi pada saat pendaftaran sedang berlangsung. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan perubahan, tetapi perubahannya setelah pendaftaran dibuka, maka ini juga akan kembali menjadi subjek gugatan oleh para peserta. Dan kami menemukan banyak sekali kemarin gugatan yang disampaikan itu akibat dari seleksinya sudah dibuka, sudah ada pendaftaran yang mendaftar, tetapi kemudian Bapak melakukan revisi terhadap di dalam sistem SSCASN-nya. Nah, revisinya seringkali kemudian celakanya antara di SSCASN-nya tidak konsisten dengan yang ada di dalam pengumumannya. Nah, ini tentu akan menjadi subjek gugatan dari para peserta. Kemudian melakukan seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan dan harus secara cermat memutuskan pada saat menolak ataupun menerima sanggahan administrasi yang diajukan pelamar. Jangan sampai nanti ada wilayah abu-abu yang kemudian wilayah abu-abu ini menjadi subjek bagi mereka untuk bisa melakukan gugatan kepada kita. Jadi kalau memang ingin ditolak dan tidak sesuai dengan persyaratan, ya tolak, tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jangan buat persyaratan itu menjadi abu-abu sehingga pada akhirnya akan menjebak kita sendiri atau menjebak teman-teman di instansi pada saat melakukan seleksi administrasi. Dan berikutnya adalah memastikan semua sanggahan yang menjadi kewenangan instansi itu dijawab. Kalau yang menjadi kewenangan BKN, nanti kami bisa memastikan semua persanggahan yang masuk ke BKN itu juga akan dipastikan dijawab sanggahannya 100% selesai. Dan yang terakhir adalah panitia seleksi instansi wajib memahami rangkaian dari tahapan seleksi calon aparatur sipil negara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak PLT Deputi